Shalom Elohimers. Puji Tuhan. Saya tentunya berterima kasih, saya mengucap syukur kepada Tuhan dan juga pengurus mulai dari Tena sebagai gembala kita yang telah juga mempercayakan saya bisa ada di hadapan. Saya bilang apa ya, adik-adik atau anak-anak atau keponakan atau cucu-cucu. Iya, karena saya tahu ada ponakan saya di sini, jadi general aja, jadi saudara-saudara atau adik-adik ya. Puji Tuhan, boleh panggil saya kakak, puji Tuhan kalau panggil kakak. Boleh om, ini adik-adik saya, bukan adik-adik, ini kelas kayak JC ini, jadi kayak anak-anak saya nih. Baik, dan juga tentunya youth pastor di sini, Pastor Aldo, ya Kak Aldo sebagai gembala anak muda yang membawa senantiasa kalian bertumbuh di dalam iman. Saya juga berterima kasih buat kepercayaannya dan semua pengurus di tempat ini. Karena kenapa? Ini satu privilege buat saya. Belum tentu sewindu atau 10 tahun saya berdiri di hadapan saudara, dan ini mungkin baru pertama kali sejak berapa periode, pernah dulu sekali. Setelah itu saya nggak dipakai lagi di tempat ini. Tapi puji Tuhan, saya dipercaya lagi untuk menyampaikan isi hati Tuhan buat kita semua. Kenapa buat kita? Ini juga berlaku buat saya. Oke, saya tidak mau berpanjang-panjang. Saya selesai jam berapa? 11.45? Oh, 12.10. Oh, puji Tuhan. Oke, ya. Saya dikasih tahu sama pengurus bahwa kalian diberikan tema selama sebulan ini ya, sebulan ya, betul ya? Itu navigating relationship. Jadi bagaimana kita mau mengarahkan. Jadi bagaimana kita, navigating adalah navigasi. Itu biasa kalau tahu entah mobil, entah pesawat, entah kapal itu ada navigasinya. Jadi ada setirnya, ada diarahkan kemana. Dan sebagai anak-anak muda, kita harus tahu hubungan kita diarahkan, dikendalikan, dibawa kemana. Dan tentunya ada satu hubungan yang baik, ada satu hubungan yang dibangun itu sesuai apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan ini saya kasih judul pada saat siang hari ini mungkin sesuatu yang mungkin biasanya kalau anak-anak muda selalu pakai bahasa Inggris. Tapi kali ini saya pakai bahasa Jawa. Bisa ditampilkan? Judulnya? 1, 2, ini. Pakai aksara Jawa lagi. Ini ya, fontnya ya. Apa ini bacanya? Sekali lagi, apa bacanya? Unggah-ungguh. Tapi bahasanya harus aksennya Jawa. Unggah-ungguh. Jadi kenapa teman-teman, saya mendapatkan satu insight, Tuhan taruh di hati saya ketika saya dikasih tahu bahwa ini tentang satu hubungan, bagaimana kita membangun satu hubungan. Dan anak-anak muda yang saya dengar, bahkan info yang saya tangkap, sudah kehilangan etika. Anak-anak muda bahkan generasi sekarang itu sudah saya boleh katakan banyak sekali guru, pakar, pengajar, pengamat mengatakan bahwa kenapa ya anak-anak muda sekarang ini merasa perilaku mereka tidak memiliki unggah-ungguh. Unggah-ungguh itu adalah satu nilai ya, supaya kalian tahu semua. Mungkin kalau generasi sekarang susah, apa sih unggah-ungguh ini? Yang tahu mungkin generasi saya atau orang-orang tua kalian. Jadi unggah-ungguh itulah ada nilai yang mengatur bagaimana seseorang bertindak sopan, ya, menghormati dan menghargai sesama. Saya di sini bukan guru PPKN, jadi saya kapasitas saya sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan apa yang Tuhan mau sebagai kita orang-orang muda, generasi muda, supaya kita benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai Kristus. Jadi apa yang dilihat, apa yang ditangkap, bahkan banyak komen-komen yang muncul, bahkan mungkin orang tua kita,
orang-orang yang di atas kita. Kenapa generasi-generasi masa-masa sekarang ini mereka tidak memiliki unggah-ungguh? Kita harus pastikan kita tepis itu semuanya. Artinya apa? Kalau orang-orang yang mungkin senior, orang tua kita, nenek moyang kita dianggap bahwa generasi muda yang tidak memiliki unggah-ungguh, kita harus buktikan, kita harus munculkan bahwa kita tidak seperti apa yang mereka katakan. Itu sebabnya kalian harus punya nilai. Nilainya bukan dari pengetahuan yang lain, nilainya tentunya dari firman Allah. Seperti yang kalian tadi sudah baca, terlebih unggah-ungguh itu bagaimana kita harus sopan, menghormati dan menghargai sesama, terlebih kepada orang yang lebih tua atau pemimpin-pemimpin kita. Jadi teman-teman, adik-adik, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang saya bagikan pada saat siang hari tentang unggah-ungguh adalah sopan santun, etika, tata krama. Orang lain mengatakan akhlak atau apa lagi? Adab. Ya, saya nggak tahu dipakai dari bahasa Arab ya. Akhlak, adab. Saya lupa ini asalnya akhlak itu kalau nggak salah juga ada sangkalik, ada kalau nggak salah bahasa Arabnya holoku atau apa. Nah itu ada manusia, ada unsur manusia yang diciptakan dan sang pencipta. Pencipta itu halik, makanya disebut akhlak. Lihatlah kenyataannya apa yang terjadi, apa yang saya bagikan. Jadi bukan hanya perkataan saya, tapi kita lihat ini realitanya. Yang terjadi adalah krisis moral pada generasi sekarang. Pengen tahu? Ini hanya saya ambil, saya kutip, saya grab dari YouTube. Mungkin ada beberapa, ada 2 akun yang saya ambil supaya kita tahu bersama. Mungkin kalian sudah pada tahu. Respect to people. Ada satu krisis, dikatakan krisis moral. Tidak ada lagi satu dengan yang lain, terlebih kalau saya fokuskan pada saat siang hari ini kita concern. Anak-anak muda yang sudah tidak menghormati satu dengan yang lain. Tidak menghormati orang tua. Tidak menghormati pemimpin-pemimpin. Tidak menghormati guru-gurunya. Sudah mulai berani berbantah-bantah, berargumen dengan cara mereka sendiri untuk mengekspresikan kebebasan mereka berpendapat. Saudara, adik-adik, ya kawan-kawan saya yang saya kasihi siang hari ini. Betapa pentingnya kita sebagai orang-orang muda. Kita disekolahin sama orang tua. Kita punya satu keinginan, ada upaya supaya kita mengejar dan mendapatkan satu prestasi. Tetapi apapun yang kita kejar, apapun yang kita raih, walaupun kalau zaman saya dulu ada ranking 1, ranking 2, juara 1, juara 2 dan sampai juara 3. Tetapi kalau tidak memiliki satu akhlak, tidak memiliki satu budi pekerti, tidak memiliki sopan santun. Tahu sopan itu sebenarnya artinya adalah hormat. Santun itu adalah halus. Tetapi seberapa banyak, kenapa anak-anak muda sekarang begitu kasar. Anak-anak muda sekarang begitu lembek, gampang marah, gampang protes, meletup-letup. Makanya firman Allah katakan jauhilah nafsu orang muda. Karena memang cenderung anak muda itu meletup-letup. Yang gak salah, mereka penuh dengan semangat. Tetapi juga harus diarahkan. Jadi betapa pentingnya anak-anak muda dan khususnya EYC, Elohim Youth Club. Kita disebut klub. Kalau klub yang di luar itu Bapak Ibu, kebiasaan jadi di family jadi Bapak Ibu. Kalau di luar itu saudara-saudara, adik-adik, ya, klub itu ada banyak orang yang mungkin haus dengan segala hiburan, dia kepengen satu, boleh katakan mungkin bahasa sekarang ya, healing ya. Healing itu bisa ke tempat-tempat mungkin wisata, di udara yang bebas, tapi juga healing itu biasanya ada juga mereka clubbing, bahkan juga nggak jarang mereka mengkonsumsi sesuatu untuk mendorong mereka lebih sukacita, lebih bahaya, itu dengan apa? Drug. Sesuatu yang mendorong mereka lebih, gimana caranya saya lebih happy.
Tapi saya yakin percaya klub di tempat ini adalah klub yang berbeda karena ada Roh Kudus di tempat ini. Amin. Karena kita menyembah Tuhan Allah yang benar yang akan mengubah setiap kita orang-orang muda yang disebut sebagai duta kerajaan Allah. Jadi kalau saya mau katakan bahkan sebagai peneguhan apa yang kita dengar berita-berita bahwa pada kenyataannya ada krisis moral pada generasi sekarang. Kita harus tepis ini. Jadi kualitas sumber daya manusia itu menentukan masa depan bangsa. Dan ini memang ada peran orang tua, pemimpin rohani, guru-guru. Makanya kenapa kalau misalkan biasanya kalian disebut ada banyak generasi sekarang disebut apa? Generasi strawberry. Tapi sebenarnya adanya generasi strawberry itu karena juga adanya orang tua yang juga strawberry. Ada pola asuh yang salah. Dan ini juga ada peran dan tanggung jawab orang tua. Saya juga, anak-anak saya tadi juga ada. Kalau saya juga mengasuhnya salah, saya membawa satu spirit juga seperti strawberry, gak heran anak-anak saya tumbuh nanti juga sebagai generasi strawberry. Jadi peran orang tua, peran guru, entah guru di sekuler, entah guru rohani, entah apalagi pengajar-pengajar yang lain, pembina-pembina rohani, ketua-ketua care, ya saudara-saudara ini kasih Tuhan. Jadi sekali lagi, kualitas sumber daya manusia itu menentukan masa depan bangsa. Jadi kalau kalian mau melihat bangsa ini menjadi bangsa yang maju, itu tergantung kalian sebagai generasi-generasi yang diurapi sebagai duta kerajaan Allah dan kalian membawa terang ketika kalian keluar dari gereja. Menjadi orang-orang yang kuat, generasi-generasi yang kuat. Bukan seperti yang kita lihat tadi dalam tayangan. Apapun pengaruhnya, apapun asal muasalnya, saya ada di keluarga ini tadinya om. Saya dulu, saya ada di keluarga yang kurang-kurang benar kak. Kita tidak usah dan tidak perlu kita menyalahkan keluarga kita, orang tua kita. Kita memang belum sempurna. Tapi satu hal, ada satu momen kesempatan siang hari kita berkumpul, kita sedang diingatkan bahwa aku sebagai orang muda, aku sebagai anak muda, aku tidak mau dikatakan bahwa aku memiliki krisis moral. Aku mau tunjukkan bahwa aku memiliki nilai, yaitu nilai Kristus. Karakter generasi sekarang harus dibangun. Di mana kita harus bangun? Di tempat ini. Di mana itu harus dibangun? Di tiap care-care yang sudah kalian juga bangun. Di mana itu harus dibangun? Ketika kalian berkumpul bersama membangun mesbah doa. Jadi karakter generasi sekarang, karakter EYC harus dibangun lewat persekutuan dengan Tuhan. Yang setuju katakan? Amin. Mari kita lihat bagaimana menurut Alkitab tentang beretika. Kita lihat Imamat pasal ke-19, ini salah satunya. Kalau tadi masalah ujaran ya. Imamat 19 ayat 32. Demikian firman Tuhan, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Saya baca di dalam terjemahan sederhana Indonesia, TSI. Tunjukkanlah hormat kepada orang-orang tua dan berdirilah waktu menyambut mereka. Kalian juga harus hormat dan takut akan aku. Aku Tuhan Allahmu menegaskan perintah ini. Sekarang begini, ini satu nilai yang harus kita aplikasikan. Ini satu nilai yang harus kita terapkan. Orang-orang muda, karena saya bicara di depan orang-orang muda, anak-anak muda. Salah satunya tadi kalau kita melihat ada banyak contoh perilaku, bahkan ucapan yang tidak seharusnya dilontarkan, yang tidak seharusnya disampaikan. Dan kalaupun ada yang menganggap itu biasa, saya anggap ini sebuah kekeliruan. Tapi lihat kebenarannya, inilah firman Allah yang harus kita lakukan. Ini bukan pesan saya, ini bukan kurikulum saya. Ini bukan hanya tentang sebuah pengajaran, tapi ini perintah Allah. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan. Ada yang beruban di sini selain saya? Oh itu ada itu, ubannya banyak. Ya, Sonya, bercanda Sonya ya. Jadi
Ini ini hanya sebuah simbol ubanan ini mengatakan bahwa mewakili adalah orang-orang yang mungkin di atas kita. Itu sebabnya saya hanya mau katakan pesan siang hari ini, how to treat your leader. How to treat the elders. Jadi bagaimana kita harus memperlakukan pemimpin-pemimpin kita. Bagaimana kita harus bersikap kepada orang yang lebih tua dari kita. Ini yang saya sebut unggah-ungguh. Saya kalau menyampaikan ini di luar Jawa, saya nggak pakai judul ini. Karena kita hidup di Pulau Jawa, jadi saya pakai ini. Unggah-ungguh. Kita ini orang timur. Saya tidak hanya berbicara tentang sebagai warga negara Indonesia, orang timur. Atau kita sebagai warga negara yang masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa. Tapi lihat firman Allah yang mengatakan tunjukkanlah hormat kepada orang-orang tua. Dan berdirilah waktu menyambut mereka. Sudahkah kita melakukan ini? Ketika kalian lagi duduk, terus lagi ada orang tua lewat. Kalian lagi duduk nyantai begini, lagi ngobrol, terus ada orang tua lewat atau mungkin ada guru kalian, atau ada pembina rohani, atau mungkin ketua care. Kalian lakukan, oh iya, siang Kak. Selamat pagi Bapak, Ibu. Sudah sering lakukan ini? Atau enggak biasa? Atau sudah ditinggalin? Kalau memang sudah pernah, harus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Karena saya sering juga sampai hari-hari ini, terakhir ini, ada banyak anak-anak muda, saya kalau pakai bahasa Jawa, bludas-bludus. Tahu, ada orang tua di situ selewat aja. Kalau ada orang tua, isi Om, pagi Om. Puji Tuhan kalau nanya, apa kabar Om? Oh baik, oh iya, lagi ngapain? Sedikit aja, mungkin terkesan basa-basi. Tapi itu adalah satu sapaan, satu membangun satu komunikasi, bagaimana kita menunjukkan kita itu menaruh hormat. Dikatakan firman Allah engkau harus berdiri ketika ada orang tua lewat. Ini bukan materi PPKN. Kalau zaman saya dulu PMP, ya betul ya, PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Saya suruh ngafalin itu Pancasila, gak cuman Pancasila, itu 36 butir. Ada yang pernah hafal 36 butir? Saya gak tahu sekarang ini kok gak sudah hafal ya. Dulu zaman saya masih ada itu penataran P4. Bahkan undang-undang itu dari pasal berapa sampai ayat berapa itu harus hafal. Mungkin terkesan ini membosankan. Tapi sampai hari ini saya masih hafal. Kecuali 36 butir. Wis lali, kakean soalnya. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita mau tunjukkan bahwa kita menjadi orang-orang muda yang berbeda. Setuju, amin? Kita harus menjadi anak-anak muda yang mempunyai satu unggah-ungguh. Kalau saya katakan how to treat your leader, bagaimana kita harus memperlakukan pemimpin kita. Mari kita lihat 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 18, tapi versi bahasa Indonesia masa kini ya. Ayat 18. Oke. Saya bacakan, Ya, saya bacakan ya. Saudara-saudara yang menjadi pelayan, tunduklah kepada majikanmu dengan sehormat-hormatnya. Perhatikan. Kalian harus garis bawahi dengan sehormat-hormatnya. Bukan hanya kepada mereka yang baik hati dan peramah, tetapi juga kepada mereka yang kejam. Ini akan pasti menjadi satu pertanyaan bagi kita. Om, Kak, Pastor, oke lah kalau saya mau menghormati, saya tunduk, saya kasih salam kepada senior saya, kepada pemimpin saya. Kalau mereka baik. Tetapi kadangkala saya ketemu dengan orang-orang yang gak pantas, gak layak saya hormati. Karena sikapnya bencekno, karena perlakuannya dan kurang perhatian. Saya dianggap anggotanya, saya dianggap muridnya, saya dianggap bawahannya, tapi saya gak pernah diperhatikan. Bagaimana mungkin saya harus menghormati?
Ini bukan tentang karena kita sudah diperlakukan baik, terus kita juga berbuat baik. Ini bukan tentang saya sudah dihormati, terus saya harus menghormati, tidak. Ini tentang hukum dan harus. Perkara kita mungkin tidak diperhatikan, nanti kita lihat itu ada ayat firman Tuhan ya. Karena seorang pemimpin itu bertanggung jawab. Ketua ker, gembala ker, gembala youth, gembala sidang. Orang tua kalian gak gampang. Walaupun kita tahu mungkin mereka pemimpin-pemimpin itu tidak sempurna. Dan kita sebagai anak muda, gak cocok papa mama ini terlalu konservatif. Kok caranya begini sih? Gak tahu apa sekarang itu musimnya begini. Kita lebih maju, cara pandangnya, cara pikirnya. Beda Pak, beda Ma. Saudara, teman-teman, kita gak bisa. Walaupun kita mungkin lebih maju dibandingkan papa mama, orang tua, pemimpin kita, apalagi juga saya. Anda atau kalian semua bisa ngomongin tentang Mobile Legend, saya nggak paham. Karena memang saya nggak main Mobile Legend. Anda mungkin tentang ngomongin kayak apa itu tadi, untuk naikin kalau di Mobile Legend? Busreng, ya busreng. Apa busreng ini? Saya nggak ngerti busreng. Iya kan, tapi saya berusaha untuk, saya tanya iya. Saya tidak mengecilkan. Jadi bahkan anak saya yang Denzel itu sudah mulai main Minecraft, itu. Ya pokoknya istilah itulah. Kadang ada istilah-istilah saya nggak ngerti. Tapi saya berusaha, bahkan saya ditegur kadang teman-teman. Kamu tuh harus bisa sama juga, mungkin bisa dikatakan istilah anak sekarang satu server dengan anakmu main apa. Bukan berarti saya juga harus main dengan mereka, tapi paling paham. Saya belajar. Ini saudara-saudara, teman-teman, adik-adik saya, kita posisi sebagai orang-orang muda. Saya berbicara masih tetap dalam konteks unggah-ungguh. Kita sedang membangun hubungan. Hubungan kita tidak hanya sesama. Mungkin ada yang di bawah kita, ada yang di atas kita. Saya berharap ini adik-adik saya JC ya, yang tadi ya JC. Kalian tadi di kelas, sekarang kalian udah naik tingkat di klub. Ini udah gak kelas lagi, udah masuk klub. Dan nanti tidak ada lagi yang namanya ini junior, ini senior. Tidak ada lagi, semua setara. Tetapi saya berharap kalian tetap ada saling menghormati. Kalaupun ada kakak-kakak kalian ketua care, tetap harus saling menghormati. Ya. Tapi saya berharap juga kakak-kakak sebagai senior jangan merasa bahwa kalian ini ngidam hormat. Ya, saya nggak katakan gila hormat, tapi ngidam hormat. Jadi suka kepengen dihormati, ada biasa jaga image, jaga sikap, jarang senyum supaya adik-adik saya bisa, iya Kak, ya. Nanti kalau saya cengengesan, nanti saya nggak dihormatin lagi. Jangan begitulah. Kita harus tahulah kalau memang dihormati pasti akan dihormati. Kita tahu kebenarannya. Tapi saya berpesan walaupun sebagai senior, sebagai ketua, sebagai pimpinan, sebagai yang sudah kawakan, mari jangan gila hormat. Atau apa tadi saya sebut? Ngidam hormat. Jadi respect. Kalian harus, jadi bagaimana kita harus memperlakukan pemimpinmu, your leader, sebagai orang-orang yang sudah senior atau orang tua kalian. Sekali lagi, kalian harus benar-benar dengan segala hormat. Dikatakan sehormat-hormatnya. Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Dalam terjemahan sederhana Indonesia atau TSI. Hendaklah kita menghormati dan menaati para pemimpin jemaat sebab Allah menugaskan mereka untuk berjaga, lihat ini. Berjaga atas kehidupan rohani kita masing-masing. Dan kelak mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Allah. Jadi ini bukan hal yang sepele. Karena itu hormat dan taatlah kepada mereka selalu supaya mereka bisa melaksanakan tugas dengan sukacita. Kalau mereka bekerja dengan rasa kesal itu tidak akan membawa berkat bagi kita. Lihat, jadi inilah yang menjadi kewajiban kita harus benar-benar bagaimana kita menaruh hormat.
Sekali lagi juga dalam sudut pandang atau posisi dari orang tua atau pemimpin atau orang yang dituakan punya tanggung jawab yang sama. Harus menjaga adik-adik kalian. Harus menjaga junior-junior kalian. Jangan ditelantarkan. Kalaupun kalian melakukan itu semua, kalian bertanggung jawab loh di hadapan Tuhan. Yang mungkin nanti juga bertanggung jawab, yaitu di apa? Youth pastor. Mungkin Kak Aldo akan menanyakan gimana anggota kermu, gimana anak-anak yang baru masuk. Mungkin ada evaluasi, ditanya, diperhatikan atau tidak, kerohaniannya gimana, pertumbuhan rohani dan imannya bagaimana. Itu pasti ada. Ya itu nanti akan menjadi satu diskusi kalian sendiri. Sekali lagi, poin yang pertama adalah kalian harus menaruh hormat. Terus kalian kalau kalian misalnya menanyakan, Kak, Om, Pak, gimana sih caranya saya harus menaruh hormat? Ya gampang seperti yang saya ceritakan tadi. Bagaimana kita juga berbicara. Itu harus ada tata caranya. Ada mannernya. Do you know manner? Etika. Ya. Saya tidak berbicara tentang Japanese ethics. Saya tidak berbicara tentang Chinese ethics. Atau apa lagi? Atau mungkin ada kelompok-kelompok yang lain. Yang mungkin, oh ini unggah-ungguh kok ajarannya orang Jawa. Bukan. Saya menyampaikan ini tentang Christian ethics. Jadi bagaimana orang Kristen etikanya. Yang tadi sudah saya bagikan ada di dalam imamat. Kalian pinter, kalian mencapai satu prestasi. Tapi kalau kalian gak punya moral, gak punya sopan santun. Kalian akan menjadi satu komunitas, bahkan satu pribadi dengan pribadi yang lain. Gak akan bisa diandalin. Serius. Gak akan dicari sama orang. Kalian pinter, kalian bisa jawab ini dan itu secara akademik. Tetapi secara sikap kalian menjijikkan. Zero. Apalagi ini menjadi satu bahan pertimbangan buat di tempat-tempat kerja, lingkungan kerja, di departemen untuk penerimaan biasanya di HRD. Kalau sikapnya udah tidak bisa diandelin, sikapnya adalah bad. Saya katakan kalau sama anak-anak, kalau kamu bad attitude-mu, behavior-mu kamu bad, Daddy pasti marah sekali. Daddy gak akan kasih ini dan itu dan segala macam. Begitu juga dalam dunia atau lingkungan pekerjaan. Kalian pinter, tapi kalau kalian secara attitude jelek, kalian gak akan dipakai. Benar. Kalian berarti gak punya nilai. Tapi saya yakin percaya di tempat ini kalian dibangun karakternya. Kalian harus punya nilai. Dan nilainya itu lebih daripada nilai-nilai yang di luar sana. Kalian harus punya nilai. Kalian harus punya unggah-ungguh. Cara bicara. Kalaupun ada sesuatu yang gak cocok, komplain. Itu juga punya tata cara. Ngomong, kalaupun ngomong dengan atasan, ngomong dengan pimpinan. Itu harus punya, ada etikanya. Gak boleh dengan high tone, dengan tone yang tinggi. Walaupun kalian marah. Kalaupun ada pemimpin kalian salah. Bukan hak atau kapasitas kalian untuk kalian dengan suara yang keras. Saya gak suka, saya gak setuju dengan caramu. Apalagi udah ngomong kamu-kamu. Tapi kita tahu kita sedang diajar dan sedang diingatkan. Ayo kita mau belajar saling menghormati. Walaupun mungkin apa yang kita lihat, aduh Pak, pemimpin saya seperti ini. Udah hormati aja. Ada bagian Tuhan untuk mengatasi itu semuanya. Untuk membela kalian. Kalaupun kalian diperlakukan tidak baik. Direndahkan, dikucilkan, disudutkan. Seperti saya contohkan tadi. Kalau misalkan ada lagi bapak-bapak atau ibu-ibu, om-om, tante-tante, oma, opa lagi ngobrol. Permisi, saya ajarkan kepada anak saya. Ada satu nilai. Gampang, permisi, ada sopan santun. Terima kasih. Oh maaf. Kalau mungkin usul, oh maaf boleh enggak saya ini? Oh ya permisi, terima kasih. Ini yang harus sering kalian lakukan. Boleh anak muda punya semangat. Boleh anak muda penuh dengan antusias. Boleh anak muda berapi-api. Tapi jangan sampai abaikan kalian menghormati orang yang lebih tua.
Jangan abaikan unggah-ungguh etika, akhlak, moral dalam kehidupan kalian. Apalagi kalian duta kerajaan Allah. Yang kedua, tadi respect. Bagaimana kita memperlakukan pemimpin, orang tua, senior kita. Yang pertama tadi respect atau hormat. Yang kedua harus dengan kasih. Kalian harus pastikan. Bukan hanya dengan kasih kalian, tapi minta kasih Tuhan memenuhi setiap kehidupan kalian. Kasih dan juga humble yourself, rendahkan diri kalian. Nah ini, apalagi anak-anak muda. Waduh, spirit of pride-nya, keangkuhan hidupnya, itu tinggi. Gak mau kalau direndahin. Mari kita lihat di dalam Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10, saya langsung baca. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ada yang sudah mempraktekkan? Enggak peduli orang itu pantas dihormati. Enggak peduli itu siapa, tapi paling enggak orang muda atau orang tua mendahului untuk memberikan hormat. Saya pernah lihat dan juga memperhatikan ada satu YouTube, sebenarnya saya mau tampilin cuman karena nanti kebanyakan tayangan. Itu karakter anak-anak Jepang. Siapa yang sudah pernah ke Jepang? Ada? Oh, ada, mungkin gak ngaku malu ya. Anak-anak Jepang dari kecil, ini saya lihat waktu mereka nyebrang di zebra cross, apa yang mereka lakukan? Dia nundukkan badan. Dia kayak permisi, terima kasih kalau nanti mereka berhenti dan mereka diberikan kesempatan untuk nyebrang. Mereka nyebrang. Setelah selesai balik ke mobilnya, ke supirnya atau siapapun yang lagi berhenti mobilnya, begini lagi. Ini karakter sudah dibangun. Dan ini yang menentukan masa depan bangsa. Gak kenal itu pengendara-pengendara yang ada di jalan, tapi anak kecil diajar taruh hormat. Saya tidak mau mengajarkan, ya setelah ini nanti kalau ketemu orang tua kenal nggak kenal langsung begini semua. Tetapi setidaknya kalian tahu, kalian akan berhadapan dengan siapa, unggah-ungguhnya, ayo kita mau praktekkan. Nggak harus menunduk 45 derajat, paling tidak, Om, selamat siang Om, hati-hati di jalan Om, ya mari Om, terima kasih Om. Ini yang harus muncul. Amin. Ya, ayo anak-anak muda, EYC, kalian harus punya nilai yang luar biasa. Tena kan pernah ajarkan ya, bahwa kita nggak cuman ordinary, tapi harus apa? Extraordinary. Ekstra, melebihi dari rata-rata. Kalian harus belajar mendahului untuk memberi hormat. Jangan, enggak, siapa dia? Apalagi dia junior. Biar yang mereka dulu dikasih hormat. Saya kan lebih tua, saya lebih ini. Nah ini spirit-spirit yang agak angkuh ya. Tapi setidaknya memang ya oke lah, junior oke memberikan hormat. Ya juga kasih sambut juga yang baik. Jadi sekali lagi, yang kedua harus dengan kasih. Rendahkanlah dirimu. Dan memang tidak gampang, jadi teman-teman saling mendahului dalam memberi hormat itu sulit terwujud jika kita atau orang tersebut masih memiliki kesombongan, keangkuhan hidup. Apalagi aku punya posisi di kantor, ngapain aku? Aku di kantor dihormati, kok sekarang aku di gereja suruh kasih hormat duluan. Dia dong, gak tahu saya siapa, gak tahu posisi saya di kantor sebagai apa. Yang sudah bekerja ya pasti tahu ini. Aduh, buang pikiran-pikiran seperti itu. Ayo sekali lagi, kita orang muda, mau dewasa muda, kita punya nilai. Kita adalah orang-orang yang berbeda, artinya extraordinary. Kita harus mengimpartasikan dan melepaskan kasih Tuhan, nilai Kristus. Dan lihat, orang-orang yang melakukan firman Allah dan kebenarannya yang saya bagikan siang hari ini. Sebagai satu nilai unggah-ungguh etika dan akhlak. Kita lihat, ayo Efesus 6 ayat yang ketiga. Efesus 6 ayat yang ketiga.
Efesus 6 ayat ketiga, saya langsung baca ya. Supaya kamu apa? Berbahagia dan panjang umur di bumi. Dalam versi lain dikatakan berbahagia itu apa? Hidupnya selalu diberkati. Di sini mahal kata amin ya. Ya. Saya berkata ini satu berita kabar yang baik dan ini kebenarannya bahwa hidup kita diberkati kalau kita menghormati pemimpin kita, orang tua kita. Siapapun yang patut kita hormati. Tapi jika tidak, jangan mengharapkan kebahagiaan. Jangan mengharapkan diberkati. Dan yang kedua, mereka yang melakukan firman Allah, mereka yang tunduk, yang hormat, yang dengar-dengaran, dan memiliki satu perilaku yang benar di hadapan sesama, khususnya orang tua, pemimpin kita, mereka akan panjang umur. Panjang umur ini gak sekedar panjang umurnya serta mulia. Yang ulang tahun kita sering kali nyanyi ini. Tapi saya ragu apakah kita juga mengalami long life atau panjang umur. Kalau kita tidak melakukan yang siang hari kita dengar sama-sama. Sudahkah engkau menghormati orang tuamu? Sudahkah engkau memperlakukan pemimpinmu? Sudahkah engkau memperlakukan juga orang tuamu? Saya ajak kita melihat di dalam Maleakhi 1 ayat yang ke-6. Maleakhi 1 ayat yang ke-6. Saya minta tolong pemain musik. Maleakhi 1 ayat yang ke-6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Saya ingat ketika ada firman Tuhan atau khotbah dari hamba Tuhan, kalau nggak salah Pastor Rex ya kemarin ya, 1 atau 2 minggu yang lalu, berbicara juga bagaimana kita harus menghormati Tuhan. Saya hanya yakin dan percaya kalau kita menghormati Tuhan, kita juga akan melakukan salah satu yang tadi sudah saya bagikan. Saudara, adik-adik saya, ya, junior-junior saya, generasi-generasi di mana sebagai penentu masa depan bangsa. Kalau kita memiliki akhlak, kalau kita memiliki satu etika, kita memiliki satu unggah-ungguh, ada nilai yang kita terapkan, bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Bahkan ada firman Allah yang mengatakan bahwa kalau engkau ngata-ngatain orang tuamu, kalau engkau menghina orang tuamu, maka engkau layak mendapat hukuman mati. Itu ada. Saya lupa catat itu. Daripada kalian nanti kebanyakan buka ayat. Tapi saya bagikan ini. Jadi barang siapa yang menghina atau ngata-ngatain orang tua atau orang yang dituakan. Mungkin kita ngomongin keburukannya. Kita mau papa itu, mama, pemimpinku itu, pendetaku itu, gembalaku itu ya. Hati-hati. Firman Allah katakan, kalau dalam versi terjemahan baru dikatakan menghina. Kalau engkau menghina orang tuamu, kalau engkau menghina pemimpinmu, engkau layak untuk mendapatkan hukuman mati. Tapi kalau versi yang lain tuh ngata-ngatain. Talk behind. You know? Bicara di belakang, ngomongin. Kak Aldo itu kelihatannya aja cuma di depan begini, manis. Tapi kadang-kala masih kurang ini dan segala macam. Itu juga ketua kerku, ada Om Frank. Kalau khotbah kelamaan, Om Frank konservatif dan segala macam. Sekali lagi kita gak ada yang sempurna. Tapi kita mau belajar untuk menghargai, kita belajar untuk saling menghormati. Dan kalau kita taat, kita tunduk, lihat berkat Tuhan. Engkau hidupmu selalu diberkati. Ya, kalian akan selalu diberkati dan mengalami panjang umur. Gak usah khawatir, gak usah jadi gelisah. Aku gak tahu harus bagaimana menghormati. Kok seolah-olah gak pantas. Yang ngatur pantas gak pantas itu biar Tuhan.
Apa yang menjadi bagian kita? Ayo kita lakukan. Amin, anak-anak muda. Saya nggak akan lebih lama lagi. Tapi saya mau apa yang saya bagi ini biar menjadi satu perenungan buat kita. Saya paham, saya mengerti bahwa nggak gampang kita menghormati pemimpin kita. Apalagi pemimpin kita itu nggak jadi contoh yang baik. Nggak gampang untuk kita, apalagi di generasi sekarang. Banyak sekali hal-hal yang inovatif. Yang merasa buat kita nyaman dan cocok. Tapi nggak cocok buat mungkin kalangan orang tua. Saya seringkali sampaikan kepada keluarga-keluarga khususnya orang-orang tua, mungkin juga termasuk orang tua kalian. Supaya anak-anak muda itu didukung. Anak-anak muda itu didengerin. Tapi juga orang-orang muda, anak-anak muda nggak boleh offside. Nggak boleh mendahului. Nggak boleh kurang ajar. Nggak boleh pakai bahasa Jawa ngelama. Harus tahu unggah-ungguh. Bahasanya, ujarannya, tata bicaranya, harus tahu bagaimana kita menempatkan diri. Kita sedang bicara dengan siapa. Karena kita tadi lihat, ada banyak kejadian. Bayangin, zaman saya nggak ada. Seorang murid menganiaya gurunya sampai meninggal. Nggak ada. Zaman dulu, kalau lagi salah, dihukum saya terima. Sekarang, karena kebentur sama yang namanya HAM. Anak-anak sekarang sulit untuk kalau dihukum, dimarahin. Gampang mewek, rapuh, berontak kalau dimarahin. Saya makanya nggak setuju kalau disebut sebagai generasi stroberi. Tapi kita mau tepis itu semuanya. Tapi itu kembali ada peran guru, ada peran orang tua di dalamnya yang bertanggung jawab. Supaya kita tidak disebut lagi generasi stroberi. Amin. Kita menjadi generasi yang kuat. Kalaupun kita menghadapi sesuatu, kita harus bangkit. Berani menghadapi tantangan. Ada banyak a lot of challenge. Jadi banyak sekali tantangan-tantangan harus hadapi. Jangan takut. Saya ajarkan kepada anak-anak saya. Saya nggak suka kalau anak saya lihat takut. Kenapa dia takut? Kamu harus berani. Berani. Pokoknya harus belajar berani. Ya awalnya saya tuntun. Setelah itu saya lepas. Jadi kita memang harus fight. Gimana kita mau navigating relationship. Kalau di dalamnya kita nggak punya etika. Kita akan disisihkan. Toksik dia. Omongannya kurang ini. Tapi kalau kita punya etika. Jadi sudah nanti ada orang-orang tua yang gak curiga lagi sama kita, orang-orang muda. Gak alergi lagi sama kita, anak-anak muda. Tapi kalau kita mau menunjukkan siapa identitas kita. Siapa jati diri kita. Tunjukkan sama papa mama. Aku bawa nilainya Tuhan, Pa, Ma. Aku bawa identitasnya Tuhan, Pa, Ma. Jadi bukan menurut apa kata orang-orang di luar sana. Aku mau belajar untuk saling menghormati. Amin, anak-anak muda. Jadi mulailah di dalam keluarga kalian masing-masing. Bagaimana kalian harus menghormati orang tua kalian. Lihat, kita tidak hanya menghormati orang tua atau pemimpin yang semuanya ramah dan baik. Dikatakan sebaliknya yang bengis dan kejam sekalipun. Kita harus masih, oh ya, maaf kalau saya salah. Oh ya, saya belajar untuk tunduk. Semangat anak muda, amin. Mari bantu saya. Ya, puji Tuhan. Saya pernah seusia dengan kalian. Cuman bedanya beda generasi atau beda masa, beda waktu. Ada banyak masa-masa waktu saya masih muda dulu. Ada banyak tantangan, masih belum kenal gadget, belum ada handphone, belum ada internet. Tapi yang kadang membuat kalian ada banyak perubahan. Kenapa perilaku anak muda berubah? Karena mungkin anak muda mulai mencontoh. Ada figur-figur yang dilihat di sosial media. Karena gampang sekali info-info di era digital ini. Teman-teman, saya hanya mau berpesan. Saya jarang ada di depan kalian. Tapi saya bersyukur saya bisa bagikan ini. Ada ponakan saya, ada anak saya tadi. Karena setelah masa saya mungkin habis. Yang menggantikan adalah kalian-kalian semua. Kalian harus lebih baik. Semua pasti orang tua akan berpesan sama. Anak-anakku, kalian harus lebih baik dari papa mama. Anak-anak muda sama. Kalian harus lebih smart, harus lebih kuat,
harus lebih diurapi, harus lebih sungguh dan cinta kepada Tuhan dibandingkan mungkin generasi-generasi saya. Karena tantangan kalian nanti di depan itu akan lebih hebat. Tapi saya yakin kalian juga hebat karena Tuhan kalian hebat. Ya, ini pesan saya. Jadi kalian harus lebih kuat. Kalau kalian ingin memenangkan jiwa, kalau kalian ingin diterima, milikilah satu etika, unggah-ungguh, nilai Kristus yang sudah dicontohkan salah satunya. Itu firman Allah, bukan kata-kata saya, bukan usulan saya, tidak. Jika ada orang tua lewat, kamu hendak berdiri, menunjukkan sikap, aku menghormati mereka. Seperti ketika Tuhan juga ada di hadapan kalian, kalian berdiri, menunjukkan rasa hormat. Inilah anak-anak muda yang berkenan di hadapan Tuhan. Mau dipakai Tuhan, amin? Tinggal lakukan aja firman Tuhan.